Hai guys, I'm Risti and welcome to my channel. Jadi video kali ini aku bakal ngebahas suatu hal yang berbeda. Dan video ini tuh aku buat secara accidentally banget atau secara tiba-tiba, karena ada beberapa hal yang mengejutkan. Kalian tahu kan pasti ya. Jadi kemarin itu Jonghyun, personel dari SHINee, itu baru aja meninggal dunia dikarenakan bunuh diri. Dan sebenarnya kasusnya dia tuh dia kayak depresi. Setelah itu dia melakukan percobaan bunuh diri. Jadi setelah aku baca kronologi segala macem, dia tuh sempat bilang ke kakaknya kalau misalkan dia tuh udah gak kuat, dia tuh pengen bunuh diri, kayak udah lepasin aku aja di dunia lain. Aku tuh udah mencoba sebisa aku kayak gitu. Dia bilang kayak gitu ke kakaknya jam 4 pagi. Kemudian kakaknya ini nelpon polisi bilang kalau misalkan adiknya ini si Jonghyun ini mau ngelakuin percobaan bunuh diri. Dan polisi baru tiba di apartemen Jonghyun itu jam 6 pagi. Dan itu Jonghyun udah kayak istilahnya kayak pingsan dengan briket dengan batu bakar yang udah nyala di kamarnya. Jadi kalau di Korea tuh lagi booming banget bunuh diri dengan cara keracunan monoksida dari batu bakar yang dibakar di kamarnya mereka. Jadi mereka kayak naruh di pemanggangan batu bakar gitu, terus mereka biarin mereka terkunci di kamar sampai mereka mati gara-gara kehabisan oksigen dan keracunan karbon monoksida. Dan waktu dibawa ke rumah sakit, Jonghyun udah nggak terselamatkan, alias nyawanya sudah melayang. Menurut aku hidup mati itu hal yang udah ditentukan sama Yang Maha Kuasa. Jadi kapan kalian mati itu sudah takdir. Cuman kadang-kadang kalian pasti mikir, kenapa kok dia harus mati dengan cara bunuh diri? Kenapa gak ada cara lebih baik lagi daripada bunuh diri kayak gitu kan? Sebenarnya ya gitu itu namanya mental illness ya, atau kelainan mental. Banyak banget yang bilang kalau misalkan mental illness kayak gini tuh adalah suatu hal yang kayak alay gitu. Banyak banget. Kalau kalian curhat ke teman kalian pasti banyak banget bilang lebay gitu, alay kayak gitu. Padahal sebenarnya kayak bunuh diri, percobaan cutting gitu, semua itu nggak ada yang baik. Maksudnya tuh mereka tuh adalah teman-teman yang butuh kalian tangani guys. Mereka tuh butuh yang namanya badan buat bersandar. Jadi kalian jangan anggap kayak orang yang depresi, orang yang suicide, orang yang kayak cutting, orang yang udah stres berat itu dia tuh cuma melebih-lebihkan. Enggak, karena depresi, social anxiety, kemudian kelainan mental itu nggak segampang, nggak not as easy as you think, kayak itu tuh berat banget gitu loh bagi mereka. Itu bukan hal yang mudah bagi mereka, dan setiap orang itu punya cara beda-beda buat nangin itu. Dan di kasus ini tuh si Jonghyun ini sempat cerita kalau misalkan sahabatnya kalau dia tuh depresi gara-gara tuntutan musiknya. Dia tuh nggak depresi gara-gara social life, tapi dia tuh ngerasa kayak aku udah semakin tua, kemampuan musikku semakin berkurang kayak gitu. Dan parahnya Jonghyun ini udah pernah berobat ke rumah sakit tapi nggak mempan kayak gitu. Jadi ini juga faktor dari lingkungannya ya. Kenapa kok orang-orang ada yang bisa lebih peka buat bantu dia gitu. Emang sih kayak kadang-kadang kita tuh kurang peduli sama sekitar kita, kayak mikir urusan kita tuh banyak, urusan gue tuh banyak, gue nggak bisa ngurusin urusan lo kayak gitu. Cuma kadang-kadang tuh kita tuh makhluk sosial guys. Semua itu pastilah butuh. Kalian tuh nggak mungkin hidup sendiri, jadi kalian tuh harus saling bantu satu sama lain. Dan yang bikin aku paling kaget dari semua kejadian ini adalah respon dari netizen. Aku nggak kaget sama respon fansnya, pasti fansnya sedih banget. Aku dulu juga fans SHINee. SHINee itu grup pertama yang buat aku tahu K-pop dulu waktu mau jadi K-popers. Dan mereka tuh inspiring banget. Kita inspiring itu gak mesti dari semua sisi ya. Kalian bisa inspire tuh yang beberapa sisinya. Aku tahu mereka tuh kerja keras, mereka tuh selalu gini gitu, mereka tuh orang yang pintar bermusik, punya bakat dan segala macamnya. Aku ambil tuh sebagai suatu inspirasi kalau aku tuh juga bisa kerja keras kayak mereka. Tapi kenapa sih respon netizen Indonesia itu, nggak netizen Indonesia sih, banyak banget orang-orang yang responnya negatif banget. Bahkan orang-orang Indonesia pun responnya juga parah banget. Banyak bilang kayak dia tuh bodoh banget, dia tuh nggak kuat agamanya, kenapa dia bunuh diri padahal dia udah populer. Kayak dia tuh banyak banget yang ngejudge juga kan, kayak udah mukanya plastik, bunuh diri, nggak bakal masuk surga lah, pasti banyak banget kayak gitu. Aku mau beritahu kalian ya,
kemana sih kemanusiaan kalian itu? Kayak meskipun sejelek-jelek apapun orang itu kalian benci, kalau orang itu meninggal, apakah pantas kalian ngomong kayak gitu di depan dia yang udah meninggal? Itu orang-orang tuh lagi berduka, sedangkan kalian itu bilang kayak gitu tuh nyakitin banget gitu loh. Terus emang apa sih untungnya kalian bilang kayak gitu tuh? Iya sih, orang bebas mengekspresikan diri, tapi cobalah, kalau kalian nggak suka udah bilang aja ke diri kalian, nggak usah kalian sebar-sebar di medsos, nggak usah kalian panjat sosial, nggak usah kalian tar di timeline, nggak usah kalian tar di Twitter. Itu malah ngebuat fans-fansnya dia, keluarga dia tuh semakin down, semakin kayak hurt themselves gitu loh, semakin kayak ngerasa kalau dia tuh mati tuh gimana sih, kayak aku nggak tahu harus ngomong gimana lagi. Kayak kalian tuh jahat banget guys yang bilang kayak gitu tuh. Boleh kalian nggak suka, boleh kalian ngejudge, itu boleh, semua orang itu boleh berpendapat, tapi tahu tempat dan waktu, tahu sikon, semua itu ada waktunya. Kalau waktu gini ya udah gitu loh. Coba buat kalian tuh menerima, kalian tuh kayak lebih respect ke kita juga, respect ke fansnya, respect ke keluarganya, respect ke dianya juga. Bunuh diri tuh nggak segampang kalian bilang gitu loh guys. Mental illness itu bukan hal yang gampang. Kalau kalian bilang bunuh diri itu bodoh, emang bodoh, tapi orang bunuh diri tuh udah ngelakuin segala cara biar dia nggak bunuh diri, dan jalan yang dia pilih adalah bunuh diri. Ya udah, maksudnya udah, kalian nggak usah ngungkit kejelekan dia, biarkan masalah dia masuk surga atau enggak itu yang nentuin Yang Maha Kuasa. Kita nggak tahu, kita cuman bisa turut berduka cita. Kalau kalian nggak mau berdoa ya udah, kalian nggak mau doain dia ya udah, itu keputusan kalian. Tapi cobalah untuk respect ke dia sedikit, cobalah untuk berduka cita, cobalah untuk nggak membuat suasana semakin runyam. Aku yang sebenarnya nggak pengen buat video ini, nggak pengen kayak ngungkapin pendapat aku, ngerasa kayak ini tuh useless banget aku ngungkapin kayak gini. Aku benar-benar kepukul banget ketika baca kayak gitu. Nah aku ngerasa kayak I should make, aku harus berpendapat. Aku nggak harus nggak mendapat, karena aku kayak ngerasa nggak lega kalau ngelihat orang-orang yang udah meninggal dicaci maki kayak gitu. Itu hal yang nggak berperikmanusiaan banget, nggak ada tata krama, nggak ada budaya, dan kalian nggak ada sopan santunnya sama sekali. Boleh benci orang itu boleh kalian itu bilang dia itu di plastik segala macam. We can't deny the reality. Kalau emang dia operasi plastik ya udah, nggak apa, maksudnya ya udah dia operasi plastik ya udah gitu. Tapi nggak usah lah sampai kalian terlalu bawa sampai kayak gini. Itu jahat banget sumpah. Kalau kalian mau ngejudge, just tapi dalam diri kalian udah cukup. Nggak usah kalian bawa di sosmed, nggak usah kalian ngomong kayak gitu, karena secara nggak langsung keluarga mereka, teman-teman mereka tuh lihat apa yang kalian bilang, dan itu hal yang nggak pantas buat didengar. Udah sekian aja video aku kali ini. Makasih banget kalau kalian udah mau nonton video ini. Aku harap kedepannya nggak ada kayak gini-gini lagi. Kalian bisa sadar kalau misalkan mental illness tuh bukan hal yang gampang. Kalau misalkan kalian ngerasa kalian ada kelainan mental, kalian depresi, cobalah buat terbuka ke teman-teman kalian. Find those who can understand you. Jadi carilah, kalau kalian gak punya teman, keluarga, pasti di keluarga itu bener-bener ngerti kalian. Kalian harus terbuka sama keluarga kalian, ceritain masalah kalian apa. Dan jangan sekali-sekali nyoba buat bunuh diri. Itu hal bodoh, dan kamu tuh deserve gitu loh buat survive. Kamu gak berhak buat bunuh diri dan mengakhiri hidup kamu dengan cara yang tragis. Kamu tuh harus nyoba lagi, karena pasti semua itu ada jalannya. Dan buat kalian yang gak dapat mental illness dan di sekitar kalian ada orang yang berciri-ciri kelainan mental, cobalah buat rangkul mereka, bareng-bareng solve problemnya dia, dan juga pengertilah dia lebih jauh. Jangan diejek, jangan dibully, jangan ditanggepin sepele kayak lebay, alay, baperan. Itu sumpah guys, kata-kata kayak gitu tuh kata-kata yang sakit banget. Apalagi kalau kalian tuh di posisi kalian tuh udah depresi berat, udah punya masalah, yang orang-orang gitu nggak orang bisa respect kalian, tuh pasti kalian merasa kayak down banget. Itu udah pernah terjadi gitu loh sama aku. Jadi please respect orang yang cerita ke kalian. Kalau kalian gak bisa kasih saran, paling gak kalian mendengarkan dia, jangan ejek dia. Itu adalah hal paling gampang yang bisa kalian lakuin. Udah segitu aja video kali ini. Makasih udah nonton. Dan rest in peace Jonghyun. Semoga keluarganya juga baik-baik aja. Fansnya juga jangan terlalu terpukul, termasuk aku. Kita mati hidup itu udah takdir.
gak usah deny fact kalau gak usah deny fact kalau misalkan dia sudah meninggal. Kita doa aja yang terbaik, kita kasih yang terbaik, kita nggak boleh down, kita harus strong. Ya udah, apa yang terjadi udah apa yang terjadi, tinggal gimana menghadapi ke depannya aja gitu. Oke, dadah.